Oke bene, masih di mea culpa. Baru kali ini saya lihat, sekian lama saya menjadi penikmat Twitter untuk hanya melihat update informasi. Sekian lama baru kali ini kata Katolik trending topik paling atas. Saya lupa tadi untuk screenshot. Mudah-mudahan masih sempat nanti. Sekarang peringkat 2 atau nanti akan peringkat 3. Dalam hubungan dengan pernyataan satu akun yang namanya memakai kata Katolik berbicara tentang Papua dalam hubungannya dengan pemerintahan dan situasi politik sekarang. Para sahabat, kita tidak mau memasuki wilayah itu sekalipun saya pribadi punya pandangan tentang itu. Tapi inilah resiko membawa-bawa nama Katolik. Memang Katolik itu milik semua orang. Istilah ini adalah umum, berasal dari bahasa Yunani. Tetapi ketika ini menyangkut institusi, menyangkut identitas keagamaan, menjadi beresiko tinggi. Saya sudah katakan para sahabat, saya tidak memakai kata Katolik di channel. Apakah channelnya orang Katolik atau seorang pastor Katolik, malah untuk menekankan kepastorannya pun, imamat saya pun, saya coba untuk hindari, sekalipun ada untuk aksi panggilan. Tetapi ada risiko yang besar dengan itu. Karena harus menanggung tanggung jawab yang begitu besar. Maka bukan mengatakan berhati-hati, bukan mengatakan tidak boleh, tetapi dengan matanglah pertimbangkan kalau memakai embel-embel Katolik untuk penjudulan, untuk penamaan, untuk memberikan deskripsi, karena orang akan menjadi bingung untuk membuat pembedaan, ini urusan pemikiran Katolik atau ini pemikiran pribadi. Dengan menyebut channel ini mea culpa, saya berharap bahwa semua pernyataan di sini adalah independen. Independen bukan satu pernyataan ofisial dari sisi kekatolikan, tetapi dari sisi seseorang yang mencintai kekatolikan. Jelas saya katakan, saya cinta kekatolikan. Tentang cara hidupnya, tentang ajarannya, tentang perkembangan pengetahuannya yang selalu berusaha sesuai dengan zaman tanpa kehilangan arah dan prinsip mendasar. Saya menyukai itu, tetapi saya tidak memakai nama Katolik sebagai nama. Saya yakin kalau channel ini namanya ada unsur Katoliknya, orang-orang Katolik yang fanatis atau boleh dikatakan memiliki cinta yang mendalam akan kekatolikan akan lebih menyukai channel ini, bukan jaminan, tetapi kemungkinannya ada untuk menyukai channel ini karena oh ini channel Katolik, ini channelnya saya. Sense of belongingnya lebih tinggi karena kamu Katolik, saya Katolik, ini nama channel Katolik. Nah ini juga berlaku untuk hal lain ketika kita memakai istilah-istilah Katolik. Ada satu akun halaman yang saya buat di Facebook dengan memakai kata Katolik, liturgi gereja Katolik, dan melulu isinya dari pedoman umum Missale Romawi sejauh ini. Bukan pandangan-pandangan pribadi, hanya mengutip 1-2 artikel nomor dari PUMR masukkan ke Facebook. Bukan pandangan pribadi. Nah, ada risiko ketika misalnya kita memakai sekali lagi nama Katolik. Orang akan berpikir secara general, oh ini adalah pandangan Katolik. Sekalipun saya pikir, sekali lagi saya tidak mau memasuki substansi perbincangan itu. Saya punya pemikiran sendiri. Namun sekalipun saya buat channel ini mea culpa, orang tahu ini berbicara tentang Katolik. Boleh jadi dia merepresentasikan kekatolikan. Boleh jadi dia mau secara tak resmi menjadi wakil dari kekatolikan untuk berbicara. Nah ada risiko juga tentang itu. So, secara simpel saya mau katakan, berhati-hati dalam arti lebih bertanggung jawab memakai nama kekatolikan. Supaya risikonya bukan menyangkut Katolik sebagai institusi, tetapi cukuplah itu untuk kepentingan persoalan pribadi, kan begitu ya. Saya sempat bangga karena di Twitter tadi kata Katolik itu trending, tetapi not in a good sense, bukan dalam positive vibe, kesannya tidak begitu positif begitulah.
Malah disebut, oh ini ya kadrunnya Katolik. Oh nanti pendetanya bakal ngomong apa. Nah ini pasti bukan dari pihak orang yang mengerti bahwa Katolik memakai terminologi pastor, bukan pendeta. Nah ternyata efeknya bukan hanya internal bagi Katolik, tetapi juga bagi orang lain. Karena ini media sosial, siapapun bisa melihat. Nah saya pikir, oke, sebagai pengampu channel Mea Culpa, saya mengatakan ini untuk mengingatkan, saling mengingatkan. Well, berhati-hatilah kita menjaga nama baik dari gereja ini. Yang kedua, sebagai imam juga, meskipun bukan official, ya harus saya memberi apa namanya warn, peringatan. Well, nama Katolik harus dengan saksama kita gunakan dengan perhatian penuh, saya pikir. Video singkat, mana tahu berguna. Kalau mau dicari apa nilai yang mau ditawarkan di sini ya, saya mau katakan ke depannya lebih hati-hati. Kalaupun berbicara, oh kami di Katolik, jangan dulu katakan kami di Katolik. Menurut saya di Katolik itu lebih nyaman karena membuat penjudulan yang tepat. Menurut saya, kami di Katolik begini-begini. Terbuka kemungkinan lain. Mungkin saya salah, mungkin saya belum sungguh tahu. Nah ini bisa membantu kita untuk bisa membedakan ini pernyataan pribadi, bukan pernyataan gereja. Nah, kalau di Katolik itu pastor itu ada rumusan-rumusan yang menyempitkan sehingga tidak ada ruang lagi untuk memberi kemungkinan bahwa ada kebenaran yang belum diungkapkan. Saya pikir ini saja video singkat kita sebagai warn, sebagai peringatan. Pace bene.